Menyadari kekalahan suruhannya, wanita bersanggul itu pun kabur masuk ke dalam hutan. Namun karena tenaga Sumiati sudah terkuras, ia pun tak sempat untuk mengejarnya. Singkat cerita, setelah Sumiati mengetahui kelemahan si sosok hitam, ia pun mendatangi kediaman kepala dusun. Sumiati meminta kepala dusun mengumpulkan semua warga tanpa terkecuali di lapangan, dan masing-masing warga harus membawa obor. Sumiati juga meminta satu anak untuk dijadikan sebagai umpan. Tentu, pada awalnya sang kepala dusun tak menyetujui permintaan Sumiati karena dianggap bisa membahayakan warganya. Namun setelah mendengar penjelasan Sumiati, sang kepala dusun pun menyetujuinya. Pada sore harinya, para warga pun menyiapkan segala keperluan untuk memancing si sosok hitam sesuai dengan apa yang diarahkan Sumiati. Singkat waktu, di malam harinya, Sumiati pun menempatkan seorang anak di tengah lapang, sedangkan para warga disuruh Sumiati untuk bersembunyi. Karena dalam rencananya, Sumiati ingin menangkap wanita bersanggul. Dan jika sosok hitam muncul, para warga yang sudah siap dengan obornya masing-masing akan mengusir si sosok hitam. Singkat waktu, para warga pun mengintai mengawasi dari balik semak-semak, sedangkan Sumiati mengintai dari sisi yang berbeda. Waktu terus berjalan, namun belum ada tanda-tanda kemunculan wanita bersanggul. Dengan penuh kesabaran, Sumiati terus menunggu, hingga pada akhirnya muncullah seorang wanita dari arah hutan, berlari menuju ke arah anak yang dijadikan umpan. Ya, benar, itu adalah wanita bersanggul. Melihat itu, ada salah satu warga, sebut saja Parman. Parman yang melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata wanita bersanggul yang menculik anak di kampungnya pun seketika itu menjadi murka. Dengan cepat Parman keluar dari persembunyiannya, berniat menyerang wanita bersanggul. Meski sudah dicegah kepala dusun, namun Parman tak menghiraukannya. Berlarilah Parman hendak menangkap wanita bersanggul. Namun ketika tangan Parman menyentuh wanita bersanggul itu, tiba-tiba Parman terpelanting jatuh dan langsung tak sadarkan diri. Sumiati yang menyadari hal itu pun langsung melompat ke arah wanita bersanggul itu. Dan wanita bersanggul yang menyadari ada serangan dari Sumiati pun langsung dibentengi oleh 3 sosok hitam. Yang tentu Sumiati pun langsung terlibat pertarungan dengan si sosok hitam itu. Tampak para warga pun tercengang heran melihat Sumiati yang ternyata bisa bela diri. Ya, karena memang para warga kampung sebelumnya tak mengetahui siapa sebenarnya Sumiati itu. Tak selang beberapa lama, Sumiati yang takut jika wanita bersanggul akan kabur pun langsung memberi kode kepada para warga untuk segera mengepung. Keluarlah para warga dari persembunyian sembari membawa obor dan langsung mengepung melingkari wanita bersanggul itu. Dan benar saja, ketiga sosok hitam itu pun perlahan mundur menghilang, seolah ketakutan melihat banyaknya obor yang dibawa oleh para warga. Tampak wanita bersanggul itu pun sangat panik. Dan ketika Sumiati hendak menangkap wanita bersanggul itu, tiba-tiba
datang angin kencang yang mengitari tempat itu. Wanita bersanggul itu pun tersenyum kecil kepada Sumiati. Karena hembusan angin yang begitu besar, obor-obor yang dibawa warga pun padam. Bebarengan dengan itu, aura hitam langsung menyelimuti wanita bersanggul. Dan tak lama kemudian, sosok hitam pun kembali muncul. Dan kini, sosok hitam yang muncul itu tak sama seperti yang sebelumnya. Sosok hitam itu lebih besar. Dan tanpa basa-basi, sosok hitam itu langsung menyerang Sumiati hingga ia terpental. "Ayo nyalakan lagi obornya," ucap kepala dusun. Namun karena angin yang begitu kencang, obornya pun sulit dinyalakan. Dan tiba-tiba sosok hitam itu langsung menyerang warga dengan membabi buta. Para warga yang panik pun langsung berlari menyelamatkan diri masing-masing. Tampak malam itu benar-benar malam yang mencekam. Di tengah tiupan angin yang begitu kencang, terdengar suara jeritan para warga meminta tolong. Perlahan Sumiati pun bangkit dan mencoba mengalihkan perhatian si sosok hitam. Dan benar saja, kini sosok hitam beralih menyerang Sumiati. Dan hanya dengan satu hantaman, lagi-lagi Sumiati terpental. Si sosok hitam pun berniat mengejar kembali para warga. Namun dengan tertatih, Sumiati terus mengalihkan perhatiannya. Di sisi lain, si wanita bersanggul sudah berhasil menangkap satu anak yang menjadi umpan. Tampak anak itu sudah jatuh pingsan di dekapannya. Dari kejauhan, sang kepala dusun yang melihat anak itu akan dibawa pun berlari sekuat tenaga, berniat menolongnya. Dan ketika tangan kepala dusun mendorong wanita bersanggul, ternyata tak ada reaksi apa-apa. Sontak kepala dusun pun keheranan, karena sebelumnya Parman dan Sumiati ketika menyentuh tubuh wanita bersanggul itu, mereka langsung terpental. Menyadari jika tak terjadi apa-apa, sang kepala dusun pun mencoba merebut anak itu dari tangan wanita bersanggul. Dan ketika mereka sedang berebut, tiba-tiba sosok hitam yang menyadari hal itu pun berbalik arah dan menyerang kepala dusun. Dengan sekali hantaman, kepala dusun pun terpental jatuh. Tampak sosok hitam begitu marah kepada kepala dusun. Dan ketika si sosok hitam hendak menyerang kembali, Sumiati dengan cepat menghalangi serangan itu. Tampak mulut Sumiati mengeluarkan darah karena menahan serangan dari si sosok hitam. "Cepat, lari Pak," ucap Sumiati kepada kepala dusun. Tampak wajah kepala dusun sangat panik dan merasa kasihan melihat Sumiati. "Ayo cepat lari Pak," tegas Sumiati. Sang kepala dusun pun berlari menjauh dari tempat itu. Sembari berlari, sang kepala dusun pun sesekali melihat ke arah Sumiati yang tengah bertarung habis-habisan melawan si sosok hitam. Di dalam hatinya ingin sekali membantu Sumiati, namun apa daya. Dan tak lama kemudian, tampak Sumiati sangat kewalahan menghadapi si sosok hitam. Dan akhirnya Sumiati pun terjatuh pingsan. Singkat cerita, di pagi harinya, saat terbangun, Sumiati sudah dalam keadaan tubuh dan tangannya terikat di dalam gua. Sumiati pun kebingungan. Dan betapa kagetnya Sumiati
ketika ia melihat ada mayat seseorang sedang dalam posisi duduk. Dan ketika diamati, ternyata mayat itu tidak asing bagi Sumiati. Ya, itu adalah mayat Darso yang tempo hari Sumiati bunuh. Nantikan kelanjutan kisah Sumiati di video berikutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tak ketinggalan video baru dari kami. Sebelumnya, terima kasih. Saya An pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.